Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan membaca kitab Risalatul Mu'awanah di halaman ke-7 paling bawah di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baitihi at-thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa min zalika salatud duha. Sebahagian dari demikian salat sunat yang warid yaitu salat duha. Wa hiya salatun mubarakatun katsirun naf'i. Dan bermula dianya salat duha itu salat yang penuh berkah lagi yang banyak manfaatnya. Wa aksaruha samani raka'atin, dan bermula sebanyak-banyaknya salat duha itu 8 rakaat. Wa qila isna asyara, dan dikatakan orang 12 rakaat. Wa qad warada, dan sungguh telah warid ia 12 rakaat. Jadi kemarin kita tidak boleh melaksanakan sholat sunat mutlak pada waktu-waktu yang pada waktu itu ada sholat sunatnya sendiri. Di antara sholat sunat yang ada waktunya yaitu sholat duha. Sholat duha ini merupakan sholat yang sangat banyak berkahnya dan sangat banyak manfaatnya. Biasanya berkaitan dengan rezeki. Rakaat paling banyak sholat duha yaitu 8. Ada juga ulama yang menyatakan 12 rakaat. Dan memang itu ada dalilnya juga. Warid juga sholat duha itu 12 rakaat. Wa aqalluha raka'atani, dan bermula sekurang-kurangnya rakaat sholat duha itu raka'atani. Wa aqalluha, dan bermula sekurang-kurangnya duha itu raka'atani, 2 rakaat. Jadi sholat duha paling minimal itu 2 rakaat. Wa afdalu awqatiha an tusalliya idza dhaha an-naharu wa madha qaribun min rub'ihi. Wa afdalu awqatiha an tusalliya idza dhaha an-naharu wa madha qaribun min rub'ihi. Dan bermula afdal waktunya duha itu bahwa engkau salat apabila telah teranglah siang dan telah lalulah mendekati dari seperempatnya siang. Dan bermula afdal waktunya duha itu bahwa engkau salat apabila telah teranglah siang dan telah lalulah mendekati dari seperempatnya siang. Waktu yang paling baik untuk melaksanakan salat duha yaitu ketika matahari sudah terang dan sudah berjalan seperempatnya. Kita hitung hari mulai dari terbit matahari. Terbit matahari misalkan jam 6. Jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12. 6 jam. Nah, karena pas tergelincir matahari waktu duha udah berakhir. Begitu masuk waktu duha berakhir. Jadi 6 jam antara terbit matahari sampai zuhur kita bagi 4. Nah, kalau jam 6, jam 7, 6 jam bagi 4, 1 jam setengah. Berarti jam 6, jam 7, 1 jam setengah 8. Nah, setengah 8 sudah boleh, sudah bagus untuk kita mulai melaksanakan sholat duha. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi bersabda, "Yasbahu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun. Fa kullu tasbihatin sadaqatun wa kullu tahmidatin sadaqatun wa kullu tahlilatin sadaqatun wa kullu takbiratin sadaqatun wa amru bil ma'rufi sadaqatun wa nahyun 'anil munkari sadaqatun." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yasbahu ala kulli sulama." Asbaha yusbihu. Masuklah pada waktu subuh di atas setiap tulang belulang daripada salah satu kamu. Yusbihu, masuk waktu subuh di atas tiap-tiap sendi dari salah satu kamu oleh bersedekah. Fakullu tasbihatin sadaqatun, maka bermula setiap tasbih itu sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqatun, dan bermula setiap tahmid membaca alhamdulillah itu sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqatun, dan bermula setiap tahlil itu sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqatun, dan bermula setiap takbir itu sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqatun, dan bermula memerintahkan dengan yang ma'ruf itu sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sadaqatun, dan melarang dari kemungkaran itu juga sedekah. Wa yujzihi min dzalika kullihi raka'atani yarka'uhuma minad duha. Dan cukup akannya seorang dari demikian semua, tiap-tiapnya semua raka'atani oleh 2 rakaat.
Wa yujzihi dan mencukupi akannya seorang dari demikian tiap-tiapnya demikian rakaatani oleh 2 rakaat yarka'uhuma yang ruku' ia akan keduanya 2 rakaat minad duha di waktu duha. Jadi Nabi bersabda begini, setiap orang dari kita ketika memasuki waktu pagi itu setiap sendi kita itu menuntut ada sedekahnya. Artinya setiap kita bangun pagi memasuki hari baru, kita berhak untuk bersedekah sebenarnya sebagai wujud syukur atas segala nikmat yang sangat banyak ini. Kemudian Nabi berkata, setiap tasbih yang keluar dari mulut kita subhanallah itu sedekah. Setiap tahmid juga sedekah. Setiap tahlil la ilaha illallah yang kita baca sedekah. Setiap takbir sedekah. Memerintahkan yang baik-baik sedekah. Melarang kemungkaran sedekah. Wa yujzihi cukup akannya seorang dari demikian semuanya oleh 2 rakaat. Jadi dengan kita melakukan 2 rakaat saja yang kita rukuk di waktu duha, itu sudah menunaikan semua hak-hak sedekah yang harus kita keluarkan. Jadi dengan 2 rakaat kita melaksanakan sholat duha itu sudah mewakili semua sedekah dari sendi-sendi kita. Falau lam yarid fi fadli hadhihi shalah illa hadzal haditsus sahih lakafa. Falau lam yarid, maka jikalau tidak datanglah pada keutamaan ini salat illa hadzal hadis, melainkan oleh ini hadis. Hadzal hadis fa'il lam yarid. Maka jikalau tidak datang pada keutamaan ini salat melainkan oleh ini hadis yang sahih lakafa, niscaya sungguh cukup ya. Jikalau tidak ada hadis lain yang menjelaskan tentang keutamaan sholat duha, cuma hadis ini doang, hadis yang sahih ini doang, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa sholat duha itu memang utama. Wa min zalika sholatu bainal maghribi wal isya'i, dan sebahagian dari demikian sholat yang warid. Itu as-salatu bainal maghribi wal isya'i, itu salat di antara maghrib dan isya. Sebahagian daripada salat sunat yang warid yang ada waktunya itu salat antara maghrib dan isya. Wa aksaruha 20 rakaatan, dan bermula sebanyak-banyaknya salat antara maghrib dan isya itu 20 rakaat. Wa awsatuha 6 rakaatin, dan bermula pertengahannya salat antara isya dan maghrib, antara maghrib dan isya itu 6 rakaat, 6 rakaatin. Jadi termasuk sholat sunat lagi, sholat antara maghrib dan isya. Ada 20 rakaat paling banyak, sedangnya yaitu 6 rakaat. Biasanya sholat ini suka dinamakan dengan sholat awwabin, sholat orang-orang yang bertaubat, yang kembali kepada Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla bainal isya'aini raka'ataini banallahu lahu baitan fil jannah." Bermula siman yang sholat ia di antara 2 isya, bermula siman siapapun yang sholat ia antara 2 isya, rakaat ini akan 2 rakaat, banallahu lahu, niscaya membangun oleh Allah untuknya siman baitan, akan 1 rumah dalam surga. Luar biasa sekali. Orang yang mau sholat 2 rakaat aja antara maghrib dan isya, itu sudah dibangun 1 rumah dalam surga. Waqala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda lagi, man shalla ba'dal maghribi 6 raka'atin lam yatakallam bainahunna bisu'in adilna lahu ibadatu isnatai asyarata sanatan. Man shalla ba'dal maghribi 6 raka'atin, bermula siman yang salat ia sesudah maghrib akan 6 rakaat, la yatakallam bainahunna, yang tidak berbicara ia antaranya 6 rakaat, bisu'in, dengan keburukan, adilna lahu, niscaya sebandinglah dianya 6 rakaat lahu baginya siman ibadata isnatai, akan ibadah 12 tahun. Orang yang mau salat sesudah maghrib 6 rakaat, di antara rakaat itu dia tidak mengeluarkan kata-kata keburukan, tidak mengucapkan kata-kata jorok, 6 rakaat itu sebanding dengan ibadah 12 tahun. Luar biasa. Wa minas sunnati ihya'u ma bainal isya'aini, dan sebahagian dari sunnah itu yaitu menghidupkan bainal isya'aini, menghidupkan waktu antara 2 isya. Jadi ada anjuran untuk menghidupkan di antara isya dan maghrib.
waktu antara Isya dan Maghrib ada anjuran untuk kita hidupkan dengan berbagai macam kegiatan ibadah, baik sholat ataupun lainnya sholat. Wa qad warada fi fadlihi akhbarun wa asarun. Dan sungguh telah datanglah pada keutamaannya antara dua Isya oleh akhbarun, oleh banyak kabar-kabar, wa asarun, dan oleh banyak asar-asar. Wa hasbuka min dzalika anna Ahmad bin Abil Hawari syawara syaikhahu Aba Sulaiman rahimahullahu ta'ala fi ayyasuman nahara aw yuhyiya ma bainal isya'aini. Wahasbuka min dzalik, cukup akan dirimu dari demikian. Wahasbuka min dzalik, cukup akan dirimu dari demikian keutamaan antara Isya dan Maghrib. Oleh anna Ahmad bin Abil Hawari, oleh bahwa sungguh Ahmad bin Abil Hawari syawara syaikhahu, memusyawarah ia akan gurunya, yaitu Aba Sulaiman rahimahullah ta'ala. Apa yang beliau musyawarahkan? Fi ayyasuman nahara au yuhyiya ma bainal isya'aini, pada bahwa berpuasa ia akan siang hari atau menghidupkan ia akan di antara dua Isya. Jadi Ahmad bin Abil Hawari, beliau bermusyawarah dengan guru beliau, yaitu Abi Sulaiman. Beliau bertanya, apakah saya puasa di siang hari atau saya tidak puasa tapi menghidupkan waktu antara Maghrib dan Isya? Faqala, maka berkata ianya Abi Sulaiman, yaitu guru beliau, ijma' bainahuma, kumpulkan olehmu antara keduanya. Artinya siang engkau puasa dan antara Maghrib dan Isya engkau hidupkan. Faqala, maka menjawab ianya Ahmad bin Abil Hawari, la astati'u, aku tidak sanggup. Kalau dua-duanya aku tidak sanggup. Kenapa tidak sanggup? Li'anni mata sumtu istagaltu bil iftari fi hadzal waqti. Karena buah sungguh aku kapan-kapan aku berpuasa, niscaya istagaltu, aku sibuk dengan berbuka pada ini waktu. Kata beliau, aku tidak bisa mengumpulkan dua-duanya. Karena bila aku berpuasa di siang hari, pas Maghrib aku sibuk, atau sesudah Maghrib nanti aku sibuk berbuka puasa. Jadi nggak bisa menghidupkan antara Maghrib dan Isya. Faqala lahu, maka berkata ianya Abi Sulaiman, yaitu guru beliau, lahu, baginya beliau, idza lam tastati an tajma'aha fada' siyaman nahari wahyi ma bainal isya'aini. Apabila engkau tidak sanggup, idza lam tastati, apabila engkau tidak sanggup bahwa engkau kumpulkan antara keduanya, maka tinggalkan olehmu akan puasa di siang hari, wahyi, dan hidupkan olehmu akan di antara dua Isya. Jadi kata guru beliau, bila engkau tidak sanggup melakukan keduanya, maka tinggalkan puasa di siang hari. Enggak usah puasa di siang hari, tapi hidupkan waktu antara Maghrib dan Isya. Ini menunjukkan bahwa antara Maghrib dan Isya luar biasa keutamaannya. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha, ma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam baiti ba'da al-Isya'il akhiri illa shalla arba'an aw sittan. Dan telah berkatalah oleh Aisyah radhiyallahu anha, tidak masuklah oleh Rasulullah SAW akan rumahku sesudah Isya yang akhir, melainkan sholat ianya Rasul akan 4 rakaat atau 6 rakaat. Nah, ini menurut Aisyah, ini menunjukkan keutamaan waktu sesudah Isya, bukan sesudah Maghrib. Artinya kata beliau, setiap kali Rasulullah masuk ke rumahku sesudah Isya yang akhir, Isya ada dua, ada di Isya pertama yaitu Maghrib, Isya kedua Isya. Isya yang akhir yaitu sholat Isya yang biasa yang kita tahu. Melainkan Nabi selalu sholat 4 rakaat atau 6 rakaat. Artinya antara Isya utama, sesudah Isya juga ada keutamaan tersendiri. Wa qala alaihi salam, berkata pula oleh Nabi alaihi salam, arba'u raka'atin ba'dal Isya kamislihinna min lailatul qadar. Bermula 4 rakaat sesudah Isya itu seperti mereka itu dari malam Qadar. Arba'u raka'atin ba'dal Isya'i kamislihinna min lailatul qadar. Bermula 4 rakaat sudah Isya itu sebandinglah dianya 4 rakaat daripada malam Qadar. Jadi solat 4 rakaat sudah setelah Isya seperti sempat solat di malam Lailatul Qadar, luar biasa. Wa 'alaika bi salatil laili. Wa 'alaika bi salatil laili faqad qala 'alaihi salatu wasalam afdhalus salati ba'dal maktubati salatul laili.
Dan hendaklah engkau wahai saudaraku dengan salatil laili, melaksanakan salat malam. Nah, beliau menganjurkan kita untuk salat malam juga. Faqad qala alaihi salatu wassalam, karena Nabi alaihi salatu wassalam berkata, afdalus salati ba'dal maktubati salatul laili. Seutama-utama salat sesudah maktubah yaitu salat malam. Nah, salat maktubah fardu. Yang paling seutama-utama salat sesudah salat fardu yaitu salat malam. Masuk di dalamnya yaitu witir juga. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi juga bersabda, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, fadlu salatil laili ala salatin nahari ka fadli sadaqati sirri ala alaniyati. Bermula keutamaan salat malam di atas salat siang itu seperti keutamaan sedekah rahasia di atas sedekah terang-terangan. Nah, ini keutamaan salat malam dibanding salat siang itu seperti keutamaan kita bersedekah secara rahasia, nggak ada yang tahu, daripada bersedekah terang benderang. Kedua-duanya dapat pahala, namun sedekah secara sembunyi-sembunyi itu lebih nilainya. Waqad warada anna shadaqata sirri tudha'afu ala shadaqatil alaniyati bi 70 dha'fan. Dan sungguh telah waridlah oleh bahwa sungguh sedekah sir itu diganda-gandakan, akan dia sedekah sir di atas sedekah terang-terangan bisa 70 dha'fan dengan 70 kali ganda. Nah, ini ada hadis menyatakan sedekah secara tersembunyi nilainya lebih 70 kali ganda dibanding sedekah terang-terangan. Ini menunjukkan juga bahwa sholat malam itu lebih dibanding sholat siang dengan 70 kali ganda. Wa qala alaihi salatu wassalam, alaikum bi qiyamil laili fa innahu da'bus salihin qablakum. Berkatalah Nabi alaihi salatu wassalam, apa yang beliau katakan, apa yang Nabi kita katakan, alaikum bi qiyamil laili, hendaklah kamu itu senantiasa sholat malam. Alaikum bi qiyamil laili. Jadi alaikum itu isim fi'il, bermakna ilzam. Alaikum bi qiyamil laili, hendaklah kamu itu senantiasa melaksanakan salat malam. Fa innahu da'bus shalihin qablakum. Karena bahwa sungguh salat malam, bangun malam itu da'bus shalihin, kebiasaan orang-orang saleh sebelum kamu. Wa muqarribatun lakum ila rabbikum, dan mendekatkan bagimu kepada Tuhanmu. Wa mukaffiratun lisayyi'at, dan bisa meleburkan kesalahan-kesalahan dosa. Wa munhatun anil ismi, dan bisa mencegah dari dosa. Wa mutradatun lidda, bisa menolak bagi penyakit anil jasadi, daripada tubuh. Jadi kata Nabi, hendaklah kita senantiasa sholat malam, karena sholat malam itu sangat banyak sekali faedahnya, dan juga itu kebiasaan orang soleh dulu, dan bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bisa menghapus dosa-dosa kita, bisa terhalang kita dari dosa dan maksiat, dan bisa menghilangkan penyakit yang ada di badan kita. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Kritik dan saran senantiasa saya harapkan dan saya tunggu-tunggu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.